warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di channel Geografi Minang bersama saya Rahmi Fitri. Nah, kali ini kita akan membahas KSM Geografi Terintegrasi Kabupaten Kota tahun 2023. Itu tahun kemarin ya, untuk persiapan KSM tahun 2024. Pada kesempatan ini, kita akan membahas soal nomor 1 sampai 3. Soal nomor 1, Indonesia sering kali dilanda kekeringan dikarenakan beberapa macam faktor. Namun sekarang ini, teknologi hujan buatan telah membantu permasalahan tersebut. Berdasarkan ilmu geografi, pemanfaatan teknologi hujan buatan ini termasuk ke dalam A. Physis determinis, B. Physis generalis, C. Physis possibilis, D. Physis opportunities. Nah, di ilmu geografi kita mengenal adanya dua paham ya, yaitu paham physis determinis dan paham physis possibilisme. Menurut paham physis determinisme, pandangan bahwa alam memiliki kontribusi yang besar dalam kehidupan. Dengan kata lain, alam mempengaruhi setiap aktivitas manusia di bumi, sedangkan manusia dianggap pasif dalam konsep ini. Salah satu ilmuwan yang mendukung konsep ini adalah Ellsworth Huntington. Sedangkan physis possibilisme merupakan paham yang menyatakan bahwa manusia mempengaruhi atau mampu merubah alam. Misalnya, manusia bisa mengolah dan menggunakan pupuk untuk daerah yang kurang subur agar bisa ditanami. Nah, hal ini sama halnya dengan yang ada di pernyataan di soal ya, yaitu teknologi hujan buatan telah membantu permasalahan kekeringan yang sekarang ini yang misalnya bisa melanda Indonesia. Nah, jadi jawaban yang tepat untuk soal ini adalah C. Physis possibilis. Lanjut soal nomor 2. Simaklah daftar kenampakan geografis berikut. 1. Sungai, 2. Gunung, 3. Rumah sakit, 4. Kota, 5. Batas wilayah, 6. Daerah rawa, 7. Rel kereta api, 8. Pelabuhan laut, 9. Pemukiman. Manakah dari kenampakan di atas yang dapat digambarkan dalam peta dengan simbol titik? Pada komponen pemetaan, salah satunya adalah simbol-simbol pada peta. Nah, simbol-simbol pada peta ini ada 4, yaitu simbol titik, simbol garis, simbol area, dan simbol warna. Simbol titik itu menyatakan area yang cukup sempit dan digambar dengan simbol titik. Contohnya simbol segitiga itu menggambarkan gunung, simbol pesawat, bandar udara, kemudian simbol untuk kota kecil. Kalau digambarkan dengan simbol lingkaran kecil, nah itu untuk simbol titik. Kalau simbol garis itu pada peta dinyatakan sebagai data geografis seperti sungai, batas wilayah hingga jalan tol, digambarkan seperti garis. Kemudian ada simbol area, yaitu jenis simbol yang biasanya digunakan untuk menyatakan sebuah tempat atau area yang cukup luas. Misalnya formasi batuan kapur, danau, rawa, serta sawah. Nah, simbol warna itu simbol yang digunakan agar pembaca lebih memahami makna peta. Dalam peta ada 6 warna, yaitu ada coklat, kuning, hijau, biru, hitam, dan merah yang sering digunakan. Warna ini digunakan bukan hanya untuk menarik perhatian pembaca, tetapi juga untuk menggambarkan hal lainnya. Misalnya dalam segi ketinggian dataran atau dalam kedalaman laut, serta untuk menyatakan hal-hal lainnya. Pada soal, manakah kenampakan yang merupakan simbol titik, yaitu ada gunung tadi ya seperti segitiga, terus kota, rumah sakit, dan pelabuhan laut. Jadi jawaban yang paling tepat adalah B. 2, 3, 4, dan 8. Pemukiman itu simbol area, rel kereta api simbol garis, daerah rawa area, batas wilayah garis, sungai juga garis. Lanjut soal nomor 3, gambar di bawah ini menjelaskan bagaimana perubahan atmosferik wilayah A, B, C, dan D yang diakibatkan perubahan massa udara. Angka yang tertera pada garis dalam grafik tersebut menunjukkan perubahan kandungan uap air dalam gram per kilogram udara. Nah, pasangan manakah yang paling tepat di dalam mengidentifikasi setiap wilayah dengan jenis massa udaranya? Nah, soal ini berkaitan dengan karakteristik fisik massa udara. Kita lihat pada tabel berikut ini karakteristik masing-masing dari massa udara. Wilayah A terletak pada minus 20 derajat, berarti termasuk kategori suhu CP ya, CP winter. Nah, untuk wilayah B yang terletak pada suhu 10 derajat Celcius, yang itu berarti terletak pada wilayah MP. Terus ada wilayah C pada suhu
antara mungkin ini lebih dari 22 sampai 30 ya. Nah, C itu merupakan wilayah MT ya, 22 sampai 30 suhunya. Terus ada wilayah D yang terletak pada suhu 40, berarti termasuk pada kategori wilayah CT, mana suhunya antara 30 sampai 42 derajat. Jadi jawabannya adalah B. Yaitu di wilayah A merupakan CP, wilayah B merupakan MP, di wilayah C merupakan MT, dan wilayah D merupakan CP. Nah, demikianlah pembahasan kita untuk soal 1-3. Sampai jumpa di next pembahasan. Jangan lupa untuk share, like, dan subscribe agar kamu tidak ketinggalan pembahasan selanjutnya. Jangan lupa follow Guru Geograf Minang Instagram, terus kunjungi blog geografminang.blogspot.com. Sampai jumpa. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.